Saudara, kalau sudah perhatikan setiap pujian demi pujian yang mengalir semua tadi, menyatakan betapa bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk Tuhan pakai, saudara, demi kemuliaannya. Jadi saudara terkasih, ketika saudara menyembah, selalu menyertakan hatimu, bahkan menyertakan pengertian-pengertian yang dari Tuhan. Sehingga ketika kau menangkap yang ilahi, kau bisa menyambar dengan kekuatan yang daripada roh Tuhan, maka pujian itu akan terjadi menjadi realita dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, pagi hari ini dalam season 2 saya akan tetap menyampaikan Spirit of Excellence, tapi akan bahas tentang bagaimana kita bisa mempunyai hati yang menangisi bangsa. Saudara, kalau kita renungkan ya, salah satunya adalah Daniel, saudara, Daud, bahkan saudara Nehemia. Ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan berdiri atas bangsa. Kenapa mereka bisa jadi orang yang dipercaya Tuhan berdiri atas bangsa? Saudara, kalau kita lihat latar belakang mereka adalah orang-orang yang tidak terhitung. Tapi karena kita punya Tuhan yang besar, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Contoh yang paling simpel saja saudara, karena pandemik lah, karena COVID lah saudara, orang yang tidak dikenal jadi terkenal lewat live streaming. Betul saudara? Orang yang tidak terhitung jadi tiba-tiba viral karena media sosial. Artinya saudara, sadarlah bahwa tahun-tahun ini adalah tahun percepatan, tahun promosi. Jadi harus bangkit, harus bangun saudara. Tapi kalau saudara fokus dengan pada saat itu ya, fokus pada COVID-nya, fokus pada pandemi, saudara akan apa? Mati. Tuhan katakan begini, setiap masalah, setiap pergumulan, setiap keadaan bahkan yang Tuhan izinkan, semuanya itu sebetulnya batu loncatan untuk kau naik. Saudara. Bahkan ketika kau datang ibadah seperti ini, saya percaya kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saudara nggak ada di sini. Tapi kalau saudara ada di sini, itu rekayasa Tuhan. Kalau rekayasa Tuhan berarti Tuhan punya apa? Tujuan. Jadi tidak ada yang kebetulan saudara. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Apa yang kau tabur dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Sementara orang lain tidur, saudara tetap menyembah. Bahkan saudara sudah seperti Yesus. Lebih pagi dari Yesus. Yesus jam 3, saudara jam berapa? Memang firman-Nya berkata, engkau akan melakukan lebih dari apa yang kulakukan. Ya benar. Yesus jam 3, saudara jam 2 sudah nyembah toh. Lebih 1 jam. Bilang Tuhan, cepetan aku loh Tuhan. Saudara, kalau saudara melakukan sesuatu tanpa pengertian, saudara nggak akan dapat apa-apa. Ya udah cuma doa pagi, worship night, nggak dapat apa-apa ketika saudara mengerti bahwa di tengah malam buta aku menyembah Tuhan. Waktunya orang tidur, aku mengejar hadiratnya. Waduh, sepertinya ekstrim banget saudara ya. Ya kan jam 10 orang tidur tuh saudara. Saudara nyembah. Wah, iblis bilang gini, radikal banget, luar biasa. Keren saudara ya. Satu kasih. Bahkan di tengah orang yang tidur lagi ngorok-ngoroknya jam segini. Wah, saudara membuka gerbang surga. Ya, Tuhan Yesus bilang gini, kalian lebih hebat dari aku ya. Saudara yuk bangunkan rohnya. Supaya ketika rohmu tertidur, nanti kok gak dapat apa-apa. Tapi rohmu ketika terjaga, terbangun, kok menyambar yang dari Tuhan. Ya. Tapi saudara kalau di rumah nanti dengerin lagi. Dari lagu awal sampai terus, itu
itu ada maksud Tuhan. Saudara dipersiapkan. Amin. Ya. Jadi bicara tentang penyertaan Tuhan, bicara tentang di mana Tuhan mempersiapkan kita. Yang terakhir, Roh Kudus memenuhi kita. Kenapa memang kita harus dipenuhi Roh Kudus, saudara? Kalau enggak dipenuhi Roh Kudus, nanti dipenuhi apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu penting karena Roh Kudus itu bicara apa? Kekuatan supranatural yang melakukan keajaiban yang kita secara manusia tidak bisa melakukan. Dan kita perlu kekuatan daripada Roh Kudus, kita perlu kuasa daripada Roh Kudus supaya kita ini bisa melewati yang supranatural. Amin. Saudara yang terkasih, ketika kita menjadi pribadi yang dibawa Tuhan, direkayasa Tuhan, berarti Tuhan punya tujuan yang sangat mulia. Kalau tadi pagi yang tadi season pertama, saudara sudah terima roh excellent, roh yang excellent. Sekarang yang kedua, Tuhan akan kasih hatimu, jiwamu, ya, menjadi pribadi yang berdiri bagi bangsamu. Berarti skup yang Tuhan akan berkati dalam hidup saudara itu bukan yang kecil-kecil loh saudara. Namanya juga kota bangsa, setidaknya lah engkau terkenal di Surabaya. Wis keren. Siapa penjaga menara? Wis. Eli. Oh Nabi Elia? Bukan, ini Eli modern. Siapa penjaga menara kota? Lili Veronica, wis namanya wah tiba-tiba viral di Surabaya. Loh saudara nggak percaya? Ya. Kalau saudara terus di menara, saudara tahu menara itu tempat ketinggian. Mau nggak mau orang tahu, mau nggak mau orang lihat, mau nggak mau orang mengakui engkau. Jadi saudara terkasih ketika kau setia di menara, itu harga yang tidak murahan. Itu harga sebuah kemuliaan. Bosan memang. Tiap hari lihat wajah yang sama terus, bengak-bengok yang sama terus. Tapi Tuhan katakan, engkau sedang membangun yang di roh. Saudara, lantai berapa saudara? Kalau di menara doa? Ya tahu, masih lantai berapa? Pertanyaan lantai berapa, bukan lantai apa. Jangan gak connect ya, lagi yang diilahi itu harus connect. Berapa? Ya kan ada 25, setelah itu ya katakanlah 26, 27 lah. Intinya yang di paling ketinggian, tapi angka itu menentukan. Mau tak buka rahasia saudara enggak ngerti ya wes. Kan gampang toh, tinggal yang paling ini 25, setelah itu ada apa lagi ya tinggal dihitung aja dua lagi apa. Berarti tinggal hitung misalkan ada lagi setelah 25 misalkan. Setelah ini baru rooftop berarti kan ada 2 lagi berarti 27 lah. Kalau itu 2 lagi saudara. Tapi setelah 25 baru rooftop berarti itu 26. Yang mana? Yang mana? Nggak tahu. Saudara terkasih, semua kalau dengan Tuhan itu pasti ada hitungannya. Jadi besok kalau ke menara, dihitung ya, lihat lantai saudara itu berapa. Bolak-balik kok menara, enggak hitung tuh saudara. Kalau saya sembarang tak hitung mbak saya enggak mau rugi saudara. Ya toh. Saat dimulai jam berapa, selesai jam berapa, semua ada hitungannya. Kenapa? Supaya kita itu punya sesuatu dengan Tuhan, punya hitungan-hitungan dengan Tuhan. Saudara, kalau hitungan ini enggak apa-apa, bukan mata duitan saudara. Bicara apa? Ketepatan demi ketepatan. Nah, saudara terkasih, ketika kita ini menjadi orang yang seperti ini aja, membosankan ya. Duh nyanyi ya itu aja. Nah, saudara kalau hati dan pikiranmu mulai ke arah sana berarti iblis itu sedang
mengalihkan fokus saudara supaya saudara jenuh, saudara capek, bosan, akhirnya apa? Spiritnya jadi lemah. Iblis nunggu di sini saudara. Kenapa? Begitu kau lemah, kau tidak powerful, kau tidak semangat, kau tidak gairah. Saudara, pada saat ada hal-hal dilepaskan yang ilahi, pada saat ada kairos-kairos Tuhan, maka roh itu tertidur. Siapa yang terima saudara? Iblis. Ngantuk ibu, enggak apa-apa ngantuk. Ngantuk dalam hadirat Tuhan, tetap Tuhan sayang. Loh iya, enggak usah kecil hati saudara. Waduh aku tadi ngantuk. Tapi ngantuk terus dari awal sampai akhir, nah itu kebacut saudara. Enggak, di sini enggak ada saudara. Gini saudara terkasih, sejauh hatimu tuh masih menginginkan Tuhan, tapi apa daya mata tak mampu. Umur sudah tua, ya enggak apa-apa, cincai-cincai. Tetap diberkati. Yang buat tidak diberkati itu gini loh. Jam berapa sih Kak, mari-mari, si suwi Tuhan, aduh, lah ini. Saudara, mulai ada letupan-letupan, gemuruh, bersungut-sungut, capek, lelah. Haumnya tuh enggak apa-apa, yang penting tuh hati enggak kenapa-kenapa. Percayalah saudara ya, menguap itu wajar kok saudara. Ya. Tapi hati dijaga. Kalau hati saudara tetap terjaga, berarti saudara itu dianggap tetap fokus sama Tuhan. Yang penting hatinya nggak kenapa-kenapa, nggak ngomel, nggak gini, fokus. Saking fokusnya sampai tinggal dalam hadiratnya. Tetap sah, enggak apa-apa. Ya, Tuhan menghargai orang-orang yang sebetulnya hatinya setia. Ya. Hati mau, dengkul klotean. Istilahnya gitu. Tapi tidak apa-apa saudara. Yang dimaksud dialihkan sama iblis itu bicara isi hati. Pikiran. Ya, kalau sejauh hati dan pikiranmu tetap oke, aman, berarti tetap engkau apa? Ada dalam hadiratnya. Nah saudara terkasih, bagaimana kita menjadi pribadi yang punya hati, bahkan bisa menangisi bangsa, menangisi kota, bahkan bangsa-bangsa. Jadi menangis itu gitu, ketika dengar sesuatu tuh kayak prihatin. Duh Tuhan. Contohnya nih ya, beberapa waktu kan ada info nih, anak remaja hilang, keluar rumah ndak balik. Ya, terus tiba-tiba tinggal nama, aduh. Berapa hari lagi ada lagi peristiwa yang sama. Aduh, ini kayak matek hati. Saudara terkasih, kalau ketika engkau dengar situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, tiba-tiba hatimu seperti giris. Nah itu namanya saudara, ada tanda-tanda hatinya Tuhan di hatimu. Dan engkau harusnya berbahagia. Karena kalau bukan hati Tuhan ditaruh di hatimu, engkau pasti jadi orang yang gak pusing. Manusia ini pada dasarnya apa? Egois. Kalau sampai kau punya belas kasih, empati, saudara ya, bahkan ada hati kayak menangis cerita, itu hatinya Tuhan dan kau bersyukur. Dengan begitu, engkau jadi orang yang punya reaksi, setidaknya kau berdoa untuk sesuatu, untuk keadaan, untuk situasi. Contoh nanti kalau mau pilkada saudara, setidaknya supaya kondisi itu aman, kau berdoa Tuhan, engkau yang pegang kendali, semuanya keamanan dan bla bla bla. Saudara katakan, ketika kau punya hati seperti itu aja, engkau itu adalah orang yang punya hak untuk diberkati Tuhan. Kenapa? Kau punya hati yang penuh belas kasih. Tapi ketika kau nggak pusing, kau cuek. Sorry Tuhan bilang gini, aku nggak bisa berkati orang nggak punya hati dan nggak punya kasih. Jadi apalagi saudara kalau hampir setiap kali di menara itu diperhitungkan Tuhan. Itu enggak main-main saudara. Ya,
Orang-orang yang setia berdoa di menara. Ini partnernya Tuhan. Ini sahabatnya Tuhan. Kalau bukan karena jeritan orang-orang di menara ini, wah Tuhan sudah murka saudara. Sudah melepaskan virus di Surabaya. Mungkin megatrust juga bisa terjadi di Surabaya saudara. Tapi karena orang-orang yang berhimpun berseru saudara. Itu akan diperhatikan Tuhan. Mungkin pada saat kau berdoa sepertinya ya gitu-gitu aja. Sepertinya sesuatu enggak signifikan ya, dahsyat gitu, enggak, biasa-biasa aja. Tapi di roh, engkau orang yang berdiri bagi kota dan bangsamu. Dan hidupmu pasti dijamin Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau di menara tuh semua orang yang guyup, yang punya kesatuan hati, enggak ada sikut-sikutan saudara ya. Biasa kalau di menara doa itu orang pasti saudara mau bersaing, mau saling heboh, saling menunjukkan. Saudara, ini sebetulnya mereka ini perang bukan memerangi setan, memerangi dirinya sendiri. Tapi puji Tuhan ya, menara doa yang kalian sudah lakukan itu enggak ada seperti itu. Mereka saling melengkapi, saling mensupport, saling menopang. Saudara, saya mau katakan sama orang-orang yang menjadi penjaga menara doa, penjaga kota dan bangsa. Engkau adalah orang-orang yang punya hak untuk diberkati, dijamin Tuhan, bahkan dipersiapkan Tuhan untuk satu kali mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah meremehkan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Yuk kita baca Nehemia pasal pertama. Jujur waktu saya penyembahan tadi, khususnya waktu kita memujikan apa? Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Ya. Sampai tadi, mengikut Yesus, itulah saya lihat orang-orang yang benar-benar dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan. Membawa pergerakan-pergerakan besar. Saya melihat beberapa orang yang dipercaya Tuhan, saya bilang, wow keren. Tapi orang-orang yang sudah cukup umur, mereka diberkati Tuhan. Tapi anak-anak muda dipakai Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang berdiri untuk generasi-generasi. Dan saya melihat beberapa penyembah-penyembah yang berdiri ya di sebuah ibadah yang besar. Saudara terkasih, mari menjadi pribadi yang memahami setiap keberadaanmu dalam hadirat Tuhan. Itu Tuhan selalu punya perhitungan dan Tuhan itu selalu mempersiapkan. Ini pantasnya, cocoknya berdiri di mana ya, dipakai di mana, untuk apa ya. Seperti Tuhan tuh mengamati saudara. Ya. Kalau perlu hari ini direkam, kau buat pegangan satu kali kelak. Ketika itu terjadi kau sadar. Dan saya benar-benar melihat orang-orang yang benar-benar Tuhan tuh, oh ini harus ditempatkan di sini, oh ini harus begini, ini membawa generasi. Seperti Tuhan menata satu-satu orang dan menempatkan di tempat yang tepat. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi jujur saya sampai, wow. Sementara Tuhan sibuk untuk menata seperti itu dan sementara saya melihat. Saudara, makanya saudara belajar ya menghidupi firman. Kalau engkau orang yang rajin menghidupi firman, engkau akan mudah melihat yang tak terlihat oleh mata jasmani. Serius, apalagi kau jadi orang yang menjadi pelaku firman yang sejati. Artinya gini loh, jadi orang yang benar-benar rendah hati, punya penguasaan diri, mencintai didikan Tuhan, mencintai setiap apapun yang dipercayakan Tuhan. Melewati proses demi proses, tidak pernah ribut, tidak pernah apapun. Kau katakan iya Tuhan.
maka matamu akan melihat hal-hal yang supranatural. Dan sementara Tuhan menata begitu rupa, saudara, saya cuma melihat. Wow. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Kan saya nggak mungkin tiba-tiba saya bilang, si A, kamu sedang begini. Nggak mungkin saudara. Nanti mengganggu mereka apa? Lagi menyembah Tuhan. Tapi biar itu saya simpan di hati. Dan saya mau katakan, pagi hari ini kau benar-benar menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, dia tidak akan turunkan sesuatu kepada saudara. Tapi kalau dia sampai turunkan sesuatu itu dia senang, dia berkenan. Masih ingat lagu pertama? Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kenapa Tuhan senang? Karena kita datang bukan membawa pergumulan kita. Saudara, kita tidak bawa rintihan cengeng kita, saudara. Kita tidak bingung dengan mukjizat. Tapi di atas semuanya itu, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Jadi kalau ditarik garis apa saudara? Kita datang dengan mengucap syukur. Bahkan kita deklarasikan, pagi loh Tuhan, aku mengucap syukur, aku menyembah-Mu. Siang, ya aku mengucap syukur, aku menyembah-Mu. Sore, tetap Tuhan aku mengucap syukur menyembah-Mu. Malam tambah Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu digombali. Tapi itu toh dia senang. Dan ketika saudara memujikannya, ada orang yang mengekspresikan dengan mengangkat tangan dan menikmati, itu Tuhan sangat menikmati dan dia suka. Makanya saudara terkasih, ketika kita ini mengekspresikan sebuah penyembahan, itu Tuhan merasakan sampai ke dalam hatinya. Betapa dia suka dengan orang-orang yang punya passion ketika membawa korban pujian di hadapan Tuhan. Oke, kita akan baca Nehemia 1 ayat 2. Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saya paling suka di ayat 4 ini saudara. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari, bukan sehari, beberapa hari. Tidak cukup cuma berkabung, dikatakan aku berpuasa, aku berdoa ke hadirat Allah. Saudara, artinya berdoa ke hadirat Allah ini bicara orang yang benar-benar serius mengejar hadirat Tuhan berhari-hari. Saudara, saya bilang keren banget Tuhan, keren banget. Pengen gak punya hati seperti ini saudara? Pengen banget. Kalau kita punya hati seperti ini, aduh. Kita dengan Tuhan gak ada jarak saudara. Karena semua ini hatinya dia. Semua ini bicara pribadinya dia. Itu di dalam kita. Wow. Saya sangat suka sih Nehemia ini. Apalagi waktu Nehemia bertekad membangun kembali tembok-tembok yang runtuh, tembok-tembok yang hancur. Wah itu
Bayangin, sementara tangan kanannya kerja, tangan kirinya memegang senjata. Wow, keren saudara. Berapapun musuh menghadang untuk menghancurkan, mereka punya tekad, bahkan 24 jam mereka berjaga-jaga sambil kerja. Wow, excellent banget saudara. Ini orang ibaratnya nggak ada takutnya. Mau ada tantangan apapun nggak ada takutnya. Dan nggak ada lelahnya saudara. Saudara terkasih, ketika Tuhan mempercayakan kita berdiri untuk kota, untuk bangsa, pasti saudara, roh ego, sifat-sifat kita, semua itu akan diruntuhkan. Saudara, sampai kita itu sudah hendak mikir diri sendiri, sampai yang kita pikirkan tuh hanya apa saudara? Jiwa-jiwa, Tuhan. Semua tentang jiwa-jiwa, tentang Tuhan, tentang jiwa-jiwa, tentang Tuhan. Sampai enggak pernah mikir, bukan enggak boleh ya. Itu kenapa enggak terlintas? Karena hatinya ini sudah apa? Indikasinya tuh semua tentang Tuhan, tentang kasih, tentang jiwa-jiwa. Kalau saudara lihat Joyce Meyer, saudara. Beliau ini orang yang sangat-sangat punya hati untuk jiwa-jiwa. Ngomong aja nangis saudara. Saya bilang ini, wah keren ini Tuhan, keren. Saudara, kalau sampai saudara bisa di tahap ini, engkau akan jadi orang kepercayaan Tuhan yang terus naik dan tidak turun. Saudara, dan tidak mungkin hidupmu tidak dilimpahi. Saudara, saudara perhatikan di semua cerita-cerita Alkitab, orang yang mau berdiri untuk jiwa-jiwa, untuk kota, untuk bangsa, mereka orang-orang yang sangat dilimpahi. Dilimpahkan dengan kebaikan Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan. Bahkan kalau kita baca di kisah para rasul, saudara ya. Rasul-rasul itu sampai kewalahan, saudara. Dengan orang-orang yang datang meletakkan hartanya, mempersembahkan sampai kewalahan. Intinya gini loh. Kalau kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan, kita nggak akan kekurangan saudara. Kalau kita jadi orang yang punya ketetapan hati, melakukan kehendak Tuhan, kita juga nggak akan kekurangan. Saudara terkasih, tadi sore, waktu saya mempersiapkan firman, saudara, Tuhan itu bicara begini. Banyak orang itu tidak siap dengan melewati keadaan. Misalkan contoh saudara ya. Contoh saudara. Orang yang Tuhan pakai dalam ekonomi yang sangat mengalami terobosan. Pasti itu lewati proses yang sampai dia habis-habisan. Salah satu contoh yang saya pernah ceritakan ya. Kalau kita lihat gereja Betani sampai hari ini bisa ada. Karena itu ada pahlawannya. Siapa pahlawannya? Mamanya Pak Alex. Wah, dia ada orang yang nabur habis-habisan sampai anak-anaknya marah. Mama ini tidak punya hikmat. Sampai apotek semua jualannya habis, uangnya juga habis. Tapi saudara ketika ditegur seperti ini sama anak-anaknya, dia cuma senyum dan berkata, kamu tidak tahu apa yang saya lakukan. Satu kali Pak Alek bilang di mimbar, Betani ini 7 turunan tidak habis. Saudara terkasih, kenapa? Karena ada satu pahlawan yang sederhana. Dia berani tabur semuanya untuk Tuhan. Saya enggak bilang gini, habiskan hartamu, habiskan uangmu. Enggak loh ya saudara. Tapi bagaimana kau ikuti hatinya Tuhan. Dan jangan pernah takut. Tidak akan ada orang miskin karena menabur saudara. Tapi kenapa faktanya loh saudara ya. Orang sampai minus-minus terus ngomel. Sebetulnya engkau tidak pernah kekurangan. Tapi karena kau tidak bisa memanage keuangan, jadi akhirnya kekurangan. Ya Pak ya?
Kita kalau mau jujur saudara ya, kalau kita ini nabur tapi kita bisa memanage saudara keuangan dengan benar. Pasti enggak akan. Tapi kita menabur tapi jajannya ya akeh pisan saudara ya. Pola hidupnya ya wis ngawur saudara. Kayak gini, lah kok enak, Tuhan 50 aku ya 50. Tuhan 100 aku ya 100 kan balance. Saya punya prinsip gini. Tuhan pakai 70, saya 30. Bahkan lebih. Apa saya nggak ngalamin tantangan? Ngalamin saudara. Protes. Apalagi dulu anak-anak saya masih belum ngerti. Saya di sidang saudara. Ada yang namanya sidang ilahi, tapi ini sidang anak-anak saudara. Mami, kita mau bicara. Saya tahu, Mami punya hati mengasihi jiwa-jiwa. Nurut sama Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi Mami tidak berhikmat. Kita mau beli sepatu aja, tanya Tuhan. Mangap sampai lama-lama enggak beli sepatu. Bayar sekolah, enggak bisa bayar sekolah. Kita ke mall aja, cuma lihat tetangga, lihat mall. Tetangga ke mall terus ya, kita enggak pernah ke mall. Itu kan tidak memuliakan Tuhan. Itu tidak berhikmat Mami. Jadi gimana? Di mana Tuhan? Tuhan di tempatnya dalam hati, cuma dalam hati. Saya cuma diam, tidak bicara satu kata pun. Akhirnya apa? Saya cuma tiba-tiba meneteskan air mata. Baru saya bilang, kalian tidak tahu apa yang Mami lakukan. Tapi saudara nggak sampai lama. Tiba-tiba mereka peluk saya, mereka nangis. Mami maafkan kita. Kita nggak bermaksud kurang ajar, melawan Mami. Kita nggak kuat, nggak kuat. Kami lewati itu saudara. Sampai mau ujian aja enggak bisa bayar sekolah. Besok mau ujian, belum bayar sekolah. Tapi nyuplai wes. Saudara, bahkan anak-anak rohani saudara. Anak-anak yang disekuliahkan, ada 72, yang 30 sekian itu S1, selebihnya S2. Bahkan ada yang sekolah sampai ke luar negeri. Bahkan dari Jeripaya jadi pembantu TKW. Lewati semuanya itu. Dan puji Tuhan, saya tidak pernah mengeluh sama Tuhan. Dulu Maria 7 bulan saya tinggal jadi TKW di Singapura. 7 bulan saudara. Bukan 7 tahun saudara. Melewati semuanya yang tidak mudah. Proses demi proses. Gak kuat, yang gak kuat kadang-kadang gak kuat. Jujur gak kuat. Apalagi kalau kita punya anak ya. Siapa yang tega lihat anaknya tidak menikmati sesuatu. Sedangkan kita sama orang brol. Kirim sepatu bisa 50 sepasang sepatu. Tapi sepatunya anaknya saudara, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mangap kabeh. Kalau mereka tanya keadilan ya enggak salah. Saudara. Saudara terkasih, ternyata lewati semuanya itu membentuk mereka. Menjadi lebih dewasa, menguasai diri, tidak jadi orang yang egois. Ya. Nah seringkali di proses ini orang yang seringkali gagal. Gak kuat, gak bisa, akhirnya marah. Saudara, tapi Tuhan itu tidak pernah berhenti dengan yang namanya rencananya. Sekalipun kita gagal berulang kali, Dia akan tunggu kita sampai kita benar-benar buka hati dan kembali bangkit lagi sampai satu titik kita mengalami kedewasaan dan kita mulai stabil di dalamnya. Jadi pasti lewati itu, jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Duh kok enggak enak? Ya enggak enak.
saudara. Pernahkah terlintas di otak saya akan jadi TKW? Ya enggak saudara, mau terlintas ya saya langsung lari saudara. Enggak jadi Kristen. Saudara kasih. Enggak pernah terlintas. Bahkan jadi hamba Tuhan pun saya enggak pernah terlintas. Tapi ketika Tuhan membawa proses demi proses yang saya lewati. Bahkan gini, dalam kebodohan pun saudara, Tuhan izinkan. Dan satu hal yang membuat saya mengerti begini. Contohnya saudara, ya kalau mau dibilang ketika Tuhan sudah bawa saya di posisi seperti ini, sebetulnya Tuhan bilang gini, ini sebetulnya promosi kamu mulai naik. Dan bagaimana gereja-gereja akan melihat kamu. Saudara, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka akan lihat kamu, mereka akan menyaksikan kamu, mereka akan dengar kamu bahkan. Ibaratnya gini, dulu kalau saya mau undangkan, wah setengah mati ini saudara. Mau nggak mau saudara. Kalau saya misalkan setiap bulan kan ada pertemuan-pertemuan setiap gereja. Nah saudara saya dibawa terus keliling. Mau nggak mau kan saya ini akhirnya dikenal. Saudara. Bahkan sekarang semua gereja tahu saya. Saudara. Tapi saya tidak merasa, wah saya terkenal. Itu kalau Tuhan tidak bicara saya juga tidak sadar saudara. Tapi pada saat saya memutuskan untuk bagaimana bergabung saudara, itu buat saya rasanya, wah ini mulai saya akhirnya tidak bisa bebas seperti saya yang dulu, tapi mau tidak mau saya harus berorientasi dengan ya lingkungan ini dan saya tahu ini proses yang di-upgrade saudara. Nah lewati proses ini saudara, lewati proses-proses ini bagaimana saya menyikapi. Ketemu hamba-hamba Tuhan, ketemu senior-senior, bahkan ketemu siapapun orang bahkan yang gak mau lihat, bahkan apapun. Bagaimana saya menyikapi dengan yang namanya sikap rendah hati. Karena apa? Saya tahu Tuhan mau angkat saya. Jadi saya harus apa? Direndahkan dulu. Jadi kalau hidup saudara belum direndahkan, saudara belum bisa diangkat Tuhan. Jadi kalau saudara direndahkan, oh saya lagi direndahkan, bagus. Oh saya belum, minta Tuhan. Kenapa? Tanpa direndahkan kau nggak bisa diangkat. Tanpa ada sebuah goncangan kau nggak bisa menjadi orang berdiri dengan kokoh. Selama kau masih ada di zona nyaman, Tuhan belum bisa pakai saudara dan saya. Tapi ketika kau berani melepaskan semua zona nyamanmu, bahkan ketika kau siap digoncang, siap direndahkan, justru itu bagus. Tapi dengan catatan ya, jangan ada teriak-teriak di hati. Jangan ada gundel, ngomel, jangan. Bahkan gini, jangan malas-malasan. Semangat. Tuh, gitu. Saudara, saya ini tiap hari maunya ke menara, tapi Tuhan enggak boleh. Kamu enggak usah ikut-ikut, kata Tuhan. Nanti nih kamu ikut, anak-anak enggak pinter-pinter, terus kamu terusin pinter. Nah, kedua apa? Nanti bayanganmu tuh menghantui mereka. Oke, coba saudara. Biarkan mereka bergerak dengan mengandalkan aku. Oke bos. Kadang-kadang saya itu enggak boleh saudara deket anak-anak. Ya, kalau mau deket dijongkak sama Tuhan. Supaya bayangan saya nih loh, enggak menghantui, emang saya hantu. Saudara, sekali lagi, ayo kalau engkau ingin Tuhan, aku pengen punya hati seperti Nehemia ini. Kok bisa ya? Kepengen tahu kabar-kabar yang benar tuh seperti apa. Kalau ada sesuatu yang tragis, waduh langsung hancur hati, nangis, menangisi jiwa-jiwa, menangisi gereja Tuhan, menangisi kota, bahkan sampai rela puasa berhari-hari. Itu tanda-tanda engkau akan dipakai Tuhan. Untuk sesuatu yang luar biasa. Kalau belum ada tanda-tanda itu masih lama di halaman. Tanya kanan kiri, kok sudah di halaman atau masuk? Saudara,
Aku enggak pengen seperti itu, Bu. Pokoknya aku cukup diberkati. Enggak bisa. Tuhan mau saudara dikenal. Dikenal di kotamu, dikenal di bangsamu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dikenal apanya? Perbuatanmu. Saudara. Dikenal apanya? Sifat karaktermu itu seperti Yesus. Wah, luar biasa. Keberanianmu, yes, menghadapi semuanya. Orang bilang hati-hati ya, tenang, tidak apa-apa. Aman bersama Yesus. Ya toh. Tapi sementara orang lain bilang gini, sekarang zaman ini susah. Saudara gini, iya zaman susah sekarang. Lah saudara. Ditanya, toko nih apa? Sepi ya? Iya sepi. Ya saudara. Jangan kita ini kena virus. Loh bukan realita. Tetap bicaramu itu bicara yang punya kuasa. Kalaupun belum rame, tenang saja. Bersama Yesus terpelihara. Gitu loh saudara. Jangan bilang ini, ya apa sepi? Iya sepi. Aduh. Mulutnya enggak punya kuasa nanti. Hati-hati jangan ada jebakan-jebakan Batman saudara ya. Kalau misalkan ada tanya, gimana? Sekarang ini properti kayaknya mulai melemah. Terus Jamie bilang gini, rodoknya gitu ya. Bahaya. Harus bilang gini, apapun bersama Yesus pasti luar biasa. Itu harus terus dibangun saudara, bukan sadet-sanyet, enggak bisa. Enggak ada iman instan. Saudara, kalau ditanya hidupmu ya apa hidupmu? Pasti luar biasa. Saudara, harus punya gaya hidup yang mengeluarkan kata-kata keajaiban. Saudara, apapun saudara. Dompet boleh tipis, iman enggak boleh tipis saudara. Karena iman tipis bahaya saudara. Ya, kalau iman tipis itu bahaya saudara. Apapun sekarang mulai belajar. Ada kuasa perkataan. Enggak boleh mengeluh, enggak boleh menggerutu, enggak boleh terpengaruh dengan apapun situasi saudara. Ya apa? Ya apa sekarang bisnismu? Rodok loyo ya? Iya macet. Loh tambah mantap saudara ngomongnya. Ayo ada kata-kata hikmat. Setidaknya percaya bersama Yesus pasti menang. Ya toh. Kalau misalkan ada orang datang ke rumah, dibuka saudara meja makan nih. Loh kok me anak teri? Bersama Tuhan pasti terpelihara. Itu saudara ya. Nanti enggak lama ada burung gagak datang. Loh serius saudara. Ini benar-benar terjadi kalau kau percaya. Saya sudah melewati kesaksian banyak orang. Ya, duitnya enggak punya. Tapi ketika dibuka saudara meja makannya. Loh kok cuma teri. Percaya Yesus pelihara. 10 menit kemudian ketok-ketok. Ada apa? Ini ada syukuran, lumayan nasi kotak. Gak lama lagi saudara setengah jam kemudian ketok-ketok lagi. Aku tadi beli beras kok katanya Tuhan. Beli no Indomie, beli no minyak. Loh sembako datang saudara. Ini burung gagak namanya. Uang gak pegang gak apa-apa, burung gagak ngalir terus. Tapi uang juga harus ngalir saudara. Jangan burung gagak terus. Ya, itu mental. Ayo, kalau engkau ingin jadi orang yang sangat dipercaya Tuhan, mental harus dilatih. Jangan mentalnya, ya apa, soro, ya saudara. Tuhan mau memberkati gak jadi. Tuhan bilang, ayo malaikat, kirim lumbung-lumbung berkatnya. Baru mau dikirim, Tuhan mengeluh, ya gak jadi, wis balik no. Oh, jangan dikira saudara, ini bercanda, ini serius loh. Sebentar Tuhan lihat kau menyembah, Tuhan langsung terkesan. Tuhan bilang, ayo kirim berkat-berkat. Penuhi lumbung-lumbungnya, penuhi. Baru mau dikirim malaikat. Menggerutu. Tuhan ini apa sih? Katanya diberkati, menyembah diberkati. Ngomel saudara. Malaikat, balik. Atmosfernya enggak enak, balik. Oh, saudara ketawa nanti saudara ngalamin tuh. Maka harus jaga hati. Apapun
lewati apapun percaya saja. Jadi ketika hati kita itu enak, berkat itu datang saudara. Jangan sampai berkat sudah mau on the way, saudara kecut hati ini. Malaikat bilang, ini apa gak enak, balik. Loh, malaikat tuh sering gitu saudara. Direpoti sama saudara. Tuhan bilang berkati. Begitu mau on the way, baunya gak enak. Ngomel, ngamuk, apalagi. Ya. Gesek kartu kredit. Tuhan tidak senang. Loh Tuhan, Anda ini, ya gak usah wis. Tuhan ini kartu kredit. Nah, saudara saya mau kasih tahu ya. Boleh nggak sih kita punya kartu kredit? Boleh nggak? Boleh sejauh untuk bisnis. Tapi bukan untuk kebutuhan, apalagi makan. Itu kutuk. Kalau engkau makan aja pakai kartu kredit, gesek. Itu menciptakan kutuk saudara. Serius. Kok nggak akan diberkati? Bu, karena pakai kartu ini diskonnya besar. Aku gak tergiur diskon. Itu jebakan saudara. Supaya apa? Kau terjerat lagi kartu kredit. Karena diskon tadi. Kalau saya mending saya pakai punya orang langsung saya bayar. Kan saya enggak utang. Ini cerdik namanya. Pinjam kartu kredit. Untuk apa? Diskon. Tapi langsung bayar. Lunas. Itu cerdik. Saya kasih tahu ya, kau makan pakai kartu kredit itu sudah kutuk. Mau terlepas apapun diskon lah apa. Kecuali kau langsung bayar. Saya enggak mau punya kartu kredit. Karena itu jebakan kutuk. Kalau bisnisnya enggak apa-apa. Tapi itu pun sesuaikan. Hati-hati saudara. Gaya hidup itu seringkali membawa kutuk yang tidak disadari. Karena gini saudara, namanya saja sudah kartu kredit, utang. Ya udah, gaya hidupmu tuh akan terus utang dan hutang terus. Saudara. Coba renungkan saja kebenaran ini. Makanya apalagi untuk makan ya, janganlah. Tidak apa-apa, tidak ada diskonnya, tidak masalah. Anak Tuhan, ojo royan diskon, gila nih. Saudara, bukan sok-sokan ya, enggak ya. Kalau ujungnya jerat buat apa? Saya tanya, kalau ujungnya jerat buat apa? Kalau saya enggak mau. Berapapun bayar. Enggak ada diskon, enggak apa-apa. Saudara. Saya gini ya saudara, ini bukan gaya-gayaan. Saudara boleh tanya sama anak saya. Saya ini kalau beli sesuatu saudara, buat saya ya, yang penting Tuhan oke saya beli, berapapun harganya. Bagian saya, mahal Mi. Kalau anak saya enggak sepakat, saya tinggal dulu. Saya bilang, Roh Kudus silakan berperkara. Nah, nanti anak saya gini, Mami kepengen tak itu. Oh enggak apa-apa tenang aja. Enggak apa-apa Mami, kalau kepengen enggak apa-apa. Enggak sih, enggak usah. Akhirnya sampai dia ngejar terus, ayo Mami ke sana yuk, ke sana. Itu Roh Kudus bekerja saudara. Karena gini, saya tuh belajar segala sesuatu sepakat dengan anak saya. Buat dia, blazer ini 2 juta Mami, mahal. Oke, mahal, kita tinggal. Padahal Tuhan bilang beli. Tuhan bilang beli. Oke Tuhan bilang beli, dia belum beli. Oke, kita muter saudara. Karena saya ini kalau ke mall, kalau beli apa-apa, enggak pernah semall tak kelilingi kabeh saudara. Muter, apalagi cari diskon, enggak bakal saya orang kayak gitu saudara. Pokoknya selang di mana Tuhan, dan Tuhan tunjukin berapa Tuhan, ini oke beli, saya beli. Saudara, beberapa kali saudara Tuhan oke, Maria belum oke.
Kan dia Menteri Keuangan. Jadi saya juga belajar penundukan diri saudara dan belajar sepakat minta tanda dari Tuhan. Oke, ketika saya oke, dia enggak oke, saya gampang, saya kan enggak boleh mencintai saudara. Udah kuserahkan pada Tuhan. Saya enggak nyanyi bekerjalah ya Roh Kudus, gak usah gitu saudara, ya lebay. Saya bilang Tuhan, serahkan Tuhan. Akhirnya dia yang, mami pingin tak, mami suka tak, tadi apa anak. Walaupun rada-rada berat waktu diangkat lagi, berat rasanya dia. Ya Pak C, tidak apa-apa mami. Saya tahu hatinya berat saudara. Tapi rasanya Tuhan itu terus menggelitik hatinya dia. Nah saudara terkasih, saya bilang ini C, kalau kamu enggak mau, enggak, maksudnya enggak bisa, enggak apa-apa mami enggak harus maksa. Enggak harus beli, enggak harus. Mami mau kita sepakat. Oke saudara kita sepakat, ya udah beli. Saya enggak mau pun, mari paksa. Ayo beli mami enggak apa-apa. Saudara terkasih, itu loh Tuhan. Kalau kita ini enggak jadi orang sing apa ya, kecanduan belanja. Harus beli, harus enggak. Kalau saya enggak. Saya ini ya apa Tuhan. Kalau Tuhan suruh beli ya beli. Kalau Tuhan bilang enggak ya saya enggak. Saudara, saya enggak mau saudara kecantol apapun. Bahkan maaf ya, perhiasan pun. Saya enggak pernah merasa memiliki. Kalau Tuhan mau tabur, ambilin semua enggak apa-apa Tuhan. Sampai satu kali, bilang gini, Mimi, beli anting-anting ya Mi, ben gak gundul, ben ketok perempuan nih. Saudara, ini supaya kelihatan perempuannya saudara. Akhirnya saudara, saya itu pun digeret saudara, ayo Mami, ayo. Enggak, sudah. Mami lu enggak pakai perhiasan, masalah perhiasan hatiku. Cie saudara, tapi aku dipaksa. Ya sudahlah, ben gak ketok lagi ya saudara, ya pasang lawi cepret. Ini pun dipaksa saudara. Ya, saya ini beberapa kali ada perhiasan apa Tuhan bilang tabur, buang sudah. Serius. Satu kali saya itu dikasih perhiasan, satu set. Dan orang bilang gini, Bu tolong ya, tolong, minta tolong. Jangan dikasih ke siapa-siapa. Lu tambah request tambah cepat. Ulang tahun juga gitu, kasih jam tangan. Mami, aku ini setengah mati lu, milih Mi, sakmol tak muteri. Tolong ya Mi, jangan dikasih. Tambah cepet saudara. Pakai request tambah cepet, enggak sampai berapa hari, sudah pengangkatan. Lawang saya ini orangnya, ya puji Tuhan dalam anugerah Tuhan ya. Enggak pernah bingung dengan yang namanya kayak gitu-gituan. Mau diambil semua, mau dikasih semua ya silakan. Bu entekno ya silakan. Kadang-kadang Tuhan tuh minta sekian masih ada segini. Tuhan tanggung ini PNKBP itu. Kasih KB Tuhan. Gitu saya. Kalau nanggung gitu. Uangnya juga gitu. Dipakai enggak bisa, ditahan dia nanggung. Jegurno ae wis. Saya gitu orangnya. Dipakai nanggung, enggak dipakai girap-girap saudara. Sesuatu yang sudah. Jadi saya ini mau hati merdeka. Enggak mau terikat dengan apapun, enggak mau rasa pokoknya boleh satu yang terikat, Tuhan Yesus. Saudara terkasih, dan saya bilang sama anak-anak saya, sama anak rohani saya, kalau hatimu merdeka, Tuhan akan percayakan lebih. Tapi kalau hatimu masih terikat sesuatu, enggak akan. Oh standarnya cuma segini, standar segini. Enggak akan. Tapi yang penting bukan jadi orang yang royal, jangan jadi orang yang enggak bisa memanage, jangan jadi orang yang motivasi. Sejauh itu Tuhan lepaskan. Saya sering saudara, diisi jebret puluhan juta, ratusan juta, enggak sampai berapa jam, amblas. Ya sudah, tetap sukacitaku Tuhan. Saya tahu setiap orang yang mau diangkat Tuhan pasti diproses di situ. Saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang mau berdiri buat kota, buat bangsa. Untuk apa? Untuk engkau diangkat Tuhan. Menjadi sesuatu yang besar.
Mungkin yang sudah tua-tua bukan engkau, tapi nanti anak-anakmu tiba-tiba dipakai Tuhan. Tiba-tiba dipromosi Tuhan, kita enggak pernah tahu. Contoh, kayak Jamie sama Sherry, lewati proses banyak hal saudara. Tapi lihat anak-anaknya selalu ada favor Tuhan. Sampai kemarin Renner ke Singapura, ya saudara, ketemu orang yang tepat, di tempat yang tepat, sekolah yang tepat. Semuanya itu seperti anugerah. Kenapa? Karena orang tuanya melewati. Orang tuanya bayar. Sehingga apa? Anak-anaknya apa? Selalu punya kemudahan. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari jadilah orang yang menangkap maunya Tuhan, kehendak Tuhan, dan jangan berjalan sendiri. Dan terlebih hari-hari ini Tuhan berkata gini, kalau saudara dengar tuh nubuatan di YouTube dimanapun saudara, saya ini enggak terlalu dengar gitu-gitu ya, karena buat saya gini, sesuatu yang oke lah itu kebenaran tak apa ya, buat saya gini, kalau Tuhan enggak suruh saya dengar, saya enggak mau dengar. Lebih baik saya fokus apa yang bisa saya kerjakan, yang saya lakukan, dan hidup berjalan bersama Tuhan. Daripada saya dengar A, B, C, D, E, saudara ya, lebih baik saya fokus dengan Tuhan. Dan saya banyak dikirimi saudara, Bu ini begini akan ada begini, ya sudah bersama Tuhan. Supaya apa saudara? Kita bisa jauh lebih tenang, fokus, dan mengerjakan apa yang bisa kerjakan. Ya. Saudara, nanti khususnya buat pilkada ya saudara ya. Ada bocoran juga yang sangat mengerikan sebetulnya, ada sabotase. Tapi kita percaya, kita anak-anak Tuhan punya otoritas, punya kuasa. Untuk hal itu tidak boleh terjadi. Ya, khususnya juga di Surabaya. Biar Surabaya ini kota yang damai sejahtera, kota yang takut akan Tuhan, yang bisa dikendalikan. Kita percaya kalau kita bisa punya pengaruh doa, untuk kota kita, kita juga bisa menjadi pengaruh untuk bangsa kita. Bahkan saudara sudah diatur strategi untuk kerusuhan. Saya bilang semua dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, ini yang menyampaikan berita ini orang yang sangat akurat dan duduk di pemerintahan. Dan dia tidak main-main. Saya bilang ya, saya cuma bilang gini, aku punya Tuhan yang besar. Apapun rancangan si jahat, kalau itu bukan kehendak Tuhan, bisa ditahan, bisa ditolak dalam nama Yesus. Nah, saudara mari, jangan kita ini tunggu goncangan atau kena goncangan baru berdoa. Tapi biarlah kita ini menghalaukan goncangan. Bahkan tidak boleh ada bencana di Surabaya, di Jawa Timur, amin. Yes, di bangsa kita. Minimal saudara, kota kita. Minimal kota kita. Saudara, supaya apa? Supaya menjadi perbedaan, orang melihat perbedaan. Oh ya, karena di Surabaya banyak orang berdoa. Sehingga apa? Menjadi percontohan, menjadi teladan, menjadi panutan. Dan Tuhan taruh di hati saya. Saudara, buat bangsamu itu menyembah. Saya jujur sampai hari ini tanya, Tuhan gimana cara buat bangsaku ini menyembah? Itu masih misteri saudara. Setidaknya saya tahu step by step bahwa ayo kamu keliling setiap gereja-gereja, sinode-sinode, ajar mereka menyembah. Bayangin saudara. Dan saya ini melihat dan mengalami sendiri, ternyata tidak semua gereja memahami arti penyembahan. Bahkan kalau bisa, Bu nanti nyanyinya tidak usah lama-lama ya. Coba bayangin saudara. Deng saudara. Padahal itu kunci untuk bisa melunakkan hati Tuhan, mencari perkenanan Tuhan itu di penyembahan. Ini malah dibilang jangan lama-lama. Tuhan bilang gini, tugasmu menjadi orang yang meradiasi dan membalikkan keadaan. Orang yang tidak suka menyembah, kena kamu harus suka menyembah. Lah saudara. Saudara kasih, ini sebuah tanggung jawab. Bagaimana membawa bangsa ini menyembah. Saudara. Nah, saudara terkasih, kembali lagi. Saya tadi melihat beberapa anak-anak muda sudah dipersiapkan Tuhan, akan dipakai Tuhan.
di bidang, di panggilan masing-masing. Jadi persiapkan dirimu, upgrade dirimu, bangun mesbah doa. Dan saudara, jadilah orang yang selalu ikuti iramanya Tuhan. Amin. Mari kita kembali menyembah Tuhan.